Sensei untuk belajar bahasa Jepang. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkenalan budaya Jepang. Di samping itu kita akan mempelajari tentang hurufnya sedikit, tapi untuk lengkapnya di video selanjutnya ya. Nah, di sini ada menu pembelajaran hari ini. Yang pertama ada perkenalan dari Sensei sendiri. Yang kedua, Sensei akan menjelaskan sedikit tentang budaya Jepang karena di pelajaran kemarin ada sedikit simpang siur tentang informasinya, maka dari itu Sensei akan menjelaskan lagi sedikit ya. Kemudian yang ketiga ada huruf Jepang atau perkenalan tentang huruf Jepang. Yang keempat ada aisatsu, kelima jiko, shokai, dan yang keenam ada hiragana. Tapi di sini Sensei akan memperkenalkan Sensei budayanya, lalu hurufnya saja. Untuk yang lainnya next akan di video selanjutnya ya. Kita langsung ke Jiko Shokai Sensei sendiri ya. Ini kanjinya bisa dilihat. Jangan lupa untuk sediakan catatan untuk mencatat materi hari ini ya. Nah, ada Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa minasang. Nah, udah tahu kali ya Ohayo, Konnichiwa, Konbanwa itu apa? Kalau belum tahu, Ohayo itu pagi, Konnichiwa itu siang, dan Konbanwa itu malam. Kalau misalkan pagi hari, ucapkanlah Ohayo gozaimasu. Kalau siang hari, konnichiwa. Kalau malam hari, konbanwa. Nah, kalau misalkan mau salam ke sensei, Ohayo sensei, konnichiwa sensei, konbanwa sensei, begitu ya. Kita langsung saja ke perkenalan sensei. Watashi wa Marcella Febriani desu. Demo Marcel to imasu. Marcel sensei to yonde kudasai. Subang karakimashita. Ima wa 22 歳です。間違いない私は日本語の教師です。趣味はアニメ見るとか、料理とか、本を読むとか、メイクアップとことです。そして私はエゲタです。どうぞよろしくお願いします。Nah, setelah perkenalan tadi, kita langsung masuk ke dalam materi ya. Materinya adalah budaya Jepang. Nah, apa yang pertama kita pelajari? Chanoyu. Oke. Untuk pertemuan kemarin di streaming dan Google Classroom, Sensei menjelaskan tentang Chanoyu. Banyak simpang siur tentang Chanoyu ini sendiri ya. Chanoyu itu berarti ritual upacara minum teh. Ya, ritual atau upacara minum teh. Sedangkan untuk chasitsu-nya itu sendiri, itu berarti ruangan upacara minum teh. Nah, untuk sado, itu artinya menyambut tamu. Dan untuk chado, itu artinya menyiapkan teh. Ya. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini hiragananya ya. Oke ya. Sebelum masuk sini, Sensei akan menjelaskan sedikit. Sama halnya seperti Indonesia, setiap negara memiliki berbagai tradisi unik yang biasa dilakukan dalam kehidupannya ya, atau di dalam negaranya. Begitupun negara Jepang. Jepang pun terkenal dengan berbagai tradisi yang cukup unik dan cukup misterius. Salah satunya tradisi yang disebut dengan chanoyu ini atau upacara minum teh. Ya. Tradisi ini terlihat sebagai ritual tata cara menyiapkan dan menyajikan teh. Bisa dilihat di gambarnya. Ini lukisan zaman dahulu. Chanoyu merupakan suatu kesenian tradisional Jepang yang sangat terkenal dengan keanggunan dan keindahan. Kegiatan ini diadakan untuk menyambut orang dekat, tamu, keluarga, dan juga orang-orang besar atau orang-orang yang memang penting. Suasana Chanoyu sungguh damai sehingga membuat tamu akan merasakan tenang dan nyaman. Filosofi di balik Chanoyu ini adalah harmoni, hormat, murni, dan tenang. Rangkaian profesi yang ada di dalam pun syarat akan makna. Untuk mempelajari Chanoyu ini akan mengajarkan kepada kita mengenai tata krama dalam berinteraksi, memperkaya hati dengan keindahan, dengan kelembutan, sekaligus mempelajari kebudayaan Jepang itu sendiri ya.
Selain itu, etika Chanoyu juga mengajarkan tentang menghormati orang yang lebih tua dan cara bertutur kata yang lebih lembut. Dengan demikian, melalui Chanoyu kita bisa mempelajari keanggunan, estetika, dan etika di kebudayaan Jepang atau di Jepang itu sendiri, ya. Kita lihat di gambar selanjutnya. Nah, ini adalah tampak gambar Chanoyu di masa sekarang ya, memakai kimono. Lalu di sini ada seperangkat alat tehnya ya, untuk membuat tehnya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini yang sensei maksud dengan chashitsu. Chashitsu itu adalah ruangan untuk minum teh, ya. Jadi chashitsu itu bukan upacara minum teh, tapi ruangan untuk minum tehnya itu sendiri disebut chashitsu, ya. Dengan ornamen kayu pastinya ya. Lalu ada ini, ada apa namanya? Aduh lupa sensei namanya. Pokoknya ini tata alas untuk yang biasa di rumah-rumah Jepang ya, yang terbuat dari bambu ataupun kayu biasanya. Tapi kalau untuk sekarang sudah terbuat dari karpet kebanyakan. Atau mungkin memang sekarang lebih banyak yang mau menggunakan lantai keramik ya. Nah, kita penasaran sama slide yang sebelumnya, itu ada apa aja sih? Nah ini nih. Ada mawashi, ada cawan, ada hisaku. Ya, bisa dilihat sendiri lah ya. Bisa kalian pause videonya untuk melihat ya. Jangan lupa ditulis karena ini ilmu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada apa? Ada ikebana. Begitu ya tulisan hiragananya. Apa itu ikebana? Nah, sudah mulai tahu lah ya. Ikebana merupakan seni merangkai bunga. Ikebana juga merupakan salah satu budaya Jepang ya, yang diibaratkan dengan keindahan. Bunga bagi orang Jepang adalah sesuatu yang istimewa. Ikebana ditempatkan di ruang utama. Orang Jepang juga percaya bahwa bunga adalah tempat bersemayamnya Tuhan. Saat ini, rangkaian ikebana mulai sedikit rumit. Bahkan seseorang harus belajar khusus untuk bisa merangkai bunga. Belajarnya itu sekitar 2 tahun ya, sama seperti sekolah-sekolah lain seperti sekolah memasak, sekolah untuk Chanoyu juga, untuk bisa menjadi seorang pembuat teh di upacara minum teh itu ada sekolahnya 2 tahun ya, sama. Kemudian ikebana memanfaatkan berbagai jenis bunga, rumput-rumputan, dan tanaman dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya. Ini dimulai dari Chanoyu, lalu ikebana. Jadi Jepang itu memang sangat-sangat menjunjung tinggi keindahan, kebersihan, ketenangan lah, pokoknya yang kayak gitulah ya. Kemudian, ikebana atau seni merangkai bunga itu telah meluas ke seluruh dunia. Dalam bahasa Jepang, ikebana juga dikenal dengan istilah kado. Kado artinya jalan kehidupan ya. Dari kanjinya sendiri, kado itu berarti jalan kehidupan yang lebih menekankan kepada aspek seni untuk mencapai kesempurnaan dalam merangkai bunga itu sendiri ya. Di dalam ikebana sendiri terdapat berbagai macam aliran. Aliran apa sensei? Agama bukan. Aliran dalam ikebana itu adalah aliran dalam merangkai berbagai jenis bunganya itu sendiri. Jadi aliran itu mengharuskan orang merangkai bunga tepat dari bagian depan, sedangkan aliran lain mengharuskan orang melihat atau merangkai bunga berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi saja. Jadi lumayan rumit ya. Pada umumnya, bunga yang dirangkai dengan teknik perangkai dari barat terlihat sama indahnya dengan berbagai sudut pandang secara 3 dimensi. Jadi nggak perlu dilihat dari depan gitu. Berbeda dengan seni merangkai dari barat yang bersifat dekoratif. Ikebana berusaha menciptakan harmoni dalam bentuk ritme, warna, dan juga selaras gitu ya.
Ikebana tidak mementingkan keindahan bunga, tetapi pada aspek pengaturannya menurut garis yang selaras. Bentuk-bentuk dalam ikebana berdasarkan 3 titik yang mewakili ada langit, ada bumi, dan manusia. Bisa dilihat sini ya. Ini yang ke atas ini menandakan langit. Dan yang ke bawah, melengkung ke bawah, yaitu menandakan bumi. Dan yang berdiri itu menandakan manusia, ya, begitu. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ada tako. Kalian mungkin sudah mengenal apa itu tako, tapi berbeda nama. Nah, ini dia tako. Ada yang bisa tahu artinya tako apa? Jadi tako itu kalau misalkan di kita bernama layang-layang, ya. Tako ini sudah meluas di seluruh dunia. Jadi layang-layang ini memiliki fungsi zaman dahulu ya, sebagai fungsi ritual, alat bantu untuk memancing atau menjerat suatu energi alternatif. Jadi energi untuk menarik energi-energi positif itu dengan cara memainkan tako ya. Jadi ini tuh sebuah ritual ternyata tako itu ya. Kalau untuk di Jepang sendiri, kalau misalkan di kita mungkin untuk main-main, tapi kalau untuk tako itu ada sejarahnya sendiri kenapa tako itu diciptakan. Tapi untuk di zaman sekarang mungkin tako itu sudah dibuat untuk sebagai permainan, tetapi untuk bentuk-bentuk tertentu itu digunakan sebagai ritual ya. Kemudian sejak lama banyak sekolah di Jepang mengajarkan kerajinan layang-layang kepada muridnya di ekstrakurikuler sekolah mereka, karena layang-layang itu merupakan suatu jam era kebangkitan pada zamannya itu sendiri ya. Pada zaman Edo lebih tepatnya, itu merupakan era kebangkitan, sehingga layang-layang itu perlu dilestarikan karena mereka itu menjunjung tinggi kebudayaan lama ya. Kemudian kita lanjut, ada apa lagi? Geisha. Nah, mungkin kalau kalian pernah lihat, geisha itu merupakan julukan yang disematkan kepada wanita yang bekerja sebagai seni tradisional di Jepang. Untuk menjadi seorang geisha, nggak main-main. Dibutuhkan pelatihan yang ketat selama bertahun-tahun. Mereka bekerja keras mengasah bakat artistiknya, lagi-lagi tentang keindahannya, seperti bermain musik dan menari. Bagi yang kurang pengetahuan, istilah geisha selalu disangkut pautkan dengan kegiatan yang negatif seperti prostitusi atau sebagai penjamu tamu, tapi bukan itu. Faktanya, geisha itu tidak menjual tubuhnya kepada tamu atau tidak tidak merayu tamu, tidak gitu ya. Jadi tugasnya seorang geisha itu adalah memainkan musik, menari, lalu menghibur tamu supaya si tamunya itu selalu datang ke tempat mereka. Hal ini terus dibanggakan oleh para geisha. Menurut penelitian, pada abad ke-19 mereka mempunyai sebuah semboyan. Kami menjual seni, bukan menjual tubuh. Kami tak pernah menjual diri atau menjual tubuh kami demi uang. Nah, itu ya. Jadi itu perlu digarisbawahi. Geisha bukanlah seorang prostitusi atau seorang penggoda, tetapi mereka adalah seniman, ya. Awal mula stigma negatif geisha ini dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua. Saat itu banyak prostitusi di Jepang yang mendatangi anggota militer, kemudian mengaku sebagai geisha. Nah, itulah awalnya stigma negatif seorang geisha. Padahal bukan itu. Ya.
Kemudian sama halnya dengan di era sekarang, geisha tetap bertugas untuk menghibur tamu, menyanyikan lagu, bermain musik, lalu menari. Pokoknya semua yang berkaitan dengan keindahan. Kemudian geisha selalu identik dengan tatanan rambut dan riasan wajah yang sangat mencolok dan rumit. Wajahnya akan dirias dengan bedak atau cat yang berwarna putih. Alisnya akan dicukur setengah dan bibirnya diberi gincu berwarna merah terang. Nah, untuk di foto ini alisnya tidak lagi dicukur ya, tetapi kalau yang aslinya itu alisnya cuma setengah nih, kecil gitu. Terus diwarnai dengan warna merah gitu ya kalau untuk geisha yang asli. Kemudian geisha itu sendiri akan pensiun jika mereka telah menikah. Geisha tertua yang masih bekerja saat ini adalah Yuko Asakusa. Beliau itu berumur 94 tahun dan telah menjadi geisha sejak umur 16 tahun. Ya, kita bisa lihat gambar-gambarnya. Nah, ini geisha ya. Ini geisha di zaman sekarang ya, karena alisnya sudah tidak lagi dicukur. Nah, bisa dilihat ini Raffi sendiri berfoto bersama geisha di sebuah restoran kapal pesiar ya. Jadi sekarang itu geisha itu hanya ditemukan di restoran-restoran mewah yang memang private, yang sudah harus di booking dari jauh-jauh hari. Dan harganya juga gak murah ya tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke matsuri. Nah, matsuri dalam bahasa Jepang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berarti festival. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan pesta rakyat atau pekan gembira dalam rangka peringatan atau peristiwa bersejarah. Jadi nggak main-main lagi ya, semua budaya yang ada di Jepang maupun di kita ya, biasanya punya hal-hal yang berhubungan dengan ritual atau keindahan gitu ya. Kemudian, istilah matsuri dalam bahasa Jepang merupakan kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah matsuru yang berarti berdoa, bersembahyang, memuja, menyembah, mendewakan, dan mengabdikan diri di tempat suci. Dalam kamus Dai Jiteng, matsuri diartikan dengan terjemahan menyembah leluhur atau dewa Shinto ataupun Buddha, lalu memilih hari yang tepat untuk upacara dan menyucikan diri, memberikan sesembahan, kemudian berdoa, berterima kasih, menghibur roh, dan sebagainya. Nah ini nih, yang mereka naik-naik ini tuh punya tujuannya. Tujuannya adalah untuk menghibur roh, menghibur para dewa, ya, untuk bersemayam dan sebagainya. Oleh karena itu, istilah matsuri tidak disamakan dengan festival. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan dengan pesta rakyat atau pekan gembira. Jadi matsuri sendiri pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengundang dewa atau duduk di samping dewa seperti yang dijelaskan oleh Kunio Yanagita. Ya. Mungkin dengan istilah lain juga dapat dikatakan sebagai melayani dewa, tetapi sebagai wujud konkret matsuri adalah sikap menyambut kehadiran dewa dengan menyajikan segala sajian yang ada dengan pertunjukan, dengan seserahan, dan lain-lain ya. Matsuri juga menunjukkan penghormatan kepada dewa dari kejauhan. Nah, itu dilakukan dengan ini nih. Ya. Biasanya mereka mengangkat atau mendorong sebuah gerobak istilahnya. Kemudian ada yang naik, nanti ditarik, dan nanti ada yang menari ya. Nah, ini nih orang-orang yang menari nih. Nah, dan biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki. Perempuan tuh nggak boleh biasanya. Tapi untuk di zaman sekarang sudah ada perempuan yang boleh, tetapi pada hakikatnya hanya laki-laki ya. Kita lihat. Nah ini nih, ini kuil ya, ini beramai-ramai di kuil, dan ini merupakan sesembahannya. Nah ini sesembahannya ya, ini akan mempersiapkan kegiatan yang ini nih nanti yang akan diarak ke jalan gitu.
Nah, ini ya. Nanti banyak sekali arak-arakan atau tarian-tarian yang akan disajikan. Lalu orang-orang akan menonton ya di sini nih. Ini sebuah hiburan yang sangat dinantikan oleh warga-warga Jepang karena banyak makanan, terus banyak pertunjukan gitu ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalian mau tau nggak Matsuri saat malam gimana? Cantik banget. Nih, ini udah mulai malam ya. Banyak lampion. Nah, ini ada tulisan-tulisannya nih. Nanti biasanya kalau memang mau menuliskan harapan, biasanya harapan-harapan orang-orang ya. Kalau mau menuliskan harapan, kalian bisa membeli lampion kertas dan nanti akan diterbangkan. Nanti di sini tulis harapannya. Nanti akan diterbangkan dengan tujuan supaya dewa itu membaca harapan-harapan kita lalu mengabulkannya, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, ini nih. Nah ya, sekarang sudah lebih modern dengan ada yang bentuknya kapal, bentuknya macam-macam lah ya. Kalau zaman dahulu itu gerobak yang harus diangkat oleh banyak orang. Tapi kalau sekarang cukup didorong juga bisa tuh ya. Arak-arakan yang memang benar-benar dinantikan. Sampai malam pun bakalan tetap rame. Biasanya nanti di akhir malam ada kembang api. Ini yukata ya, teman-teman, minasang, anak-anak. Ini yukata, bukan kimono ya, karena kalau kimono itu lebih rumit, ini yukata. Ini yukata dengan sendal kayunya ya, harus memakai sendal kayu. Tapi kalau untuk di zaman sekarang tidak terlalu ketat. Kalau untuk zaman dulu, mungkin harus memakai sendal khusus untuk kimono atau yukata ya, memakai sendal kayu. Nah ini untuk potret perempuannya. Kalau misalkan laki-lakinya itu mengangkat sebuah gerobak ya yang sangat besar itu dan menari-nari di atasnya, kalau untuk perempuan di bawah biasanya ya mendampingi seperti itu. Cantik-cantik ya, lucu-lucu lagi yuk katanya. Kita slide selanjutnya. Nah ini untuk budaya yang terakhir akan saya jelaskan, Seijin no Hi. Ada yang tahu? Seijin no Hi itu adalah upacara kedewasaan. Sensei, apa upacara kedewasaan? Ada nggak di antara kalian yang udah umur 17 atau 20 tahun? Kalau di Indonesia mungkin 17 tahun kita sudah menganggap dewasa ya secara hukum karena kita sudah punya KTP dan secara legal bisa membuat SIM ataupun menikah gitu ya. Nah, berbeda dengan di negara Jepang yang menganggap usia kedewasaannya itu adalah 20 atau 21 tahun. Mereka harus mengikuti upacara Seijin no Hi, yaitu upacara kedewasaan yang akan sensei bahas kali ini ya. Jadi di Jepang itu usia 20 tahun adalah batas usia remaja yang dianggap dewasa. Ketika berusia 20 tahun, remaja Jepang diperbolehkan untuk minum sake atau minum alkohol, mempunyai SIM, merokok, dan diberikan hak memilih dalam pilihan umum. Nah, biasanya diadakan pada tanggal 11 Januari. Ya, nanti untuk tahun depan akan diadakan 11 Januari 2021. Nah, berbeda dengan di Indonesia, mereka hanya ditandai dengan ulang tahun Sweet 17 ya, kita biasanya ya. Nah, Jepang justru akan menandai atau mengadakan upacara khusus. Jadi mereka akan dikumpulkan di suatu gedung biasanya karena beramai-ramai ya, untuk mengadakan upacara itu sendiri. Nah, ya. Seijin no Hi itu memiliki arti hari kedewasaan di mana para remaja Jepang yang berumur 20 tahun atau hatachi ya. 20 tahun itu hatachi. Sejak Januari tahun sebelumnya hingga Januari sebelum hari upacara dimulai akan diundang dan menghadiri upacara tersebut. Nah, mereka ngapain aja sih di hari upacara berlangsung? Jadi, para wanita yang menjadi peserta Seijin no Hi diwajibkan menggunakan kimono. Nah, ini nih kimono nih. Kimono itu lebih rumit, lebih indah pola-polanya, ya, dan lebih tebal kainnya. Tapi tidak membuat
tubuh panas, ya. Sedangkan bagi para laki-laki, nah ini yang laki-laki, ini yang perempuan ya, diwajibkan untuk menggunakan pakaian formal seperti kemeja, beserta jas maupun haori dan hakama. Haori itu kimononya kimononya laki-laki ya, ataupun hakama ya. Dan biasanya kalau misalkan yang pakai hakama itu ganteng-ganteng. Tapi di sini sensei nggak nemuin mereka memakai hakama, mungkin karena sudah di era modern, jadi sudah tidak banyak laki-laki yang memakai hakama atau kimono laki-laki ya. Nggak tahu kenapa sensei juga. Padahal kimono laki-laki itu bagus-bagus banget. Nah, di hari itu para peserta upacara akan diberi bimbingan dan nasihat oleh wali kota atau kepala daerah setempat untuk dibekali pengetahuan bagaimana menjadi dewasa seutuhnya dan masuk ke dalam tatanan masyarakat yang sesungguhnya. Nanti di tengah acara juga akan ada prosesi para peserta minum sake atau minum minuman beralkohol untuk pertama kalinya secara legal ya. Tapi kalau di kita jangan, apalagi yang agamanya Islam nggak boleh ya. Ini mah untuk Jepang gitu. Tapi kalaupun di Jepang minum pun itu karena pertama kali mereka hanya dibolehkan minum segelas kecil. Kalau misalkan kalian tahu gelas kecil untuk minum alkohol yang biasanya terbuat dari tanah liat, nah yang kecil banget, nah segitu, nggak banyak-banyak, nanti mabok. Nah bisa kalian lihat ya, nah laki-lakinya sudah memakai jas, tidak ada yang memakai hakama ya, karena mungkin sudah modern. Tetapi untuk perempuannya sendiri masih memakai kimono dengan dandanan yang cantik. Kalau misalnya di kita mah kebaya kali ya. Terus dengan bulu-bulu, iya biasanya mereka memakai bulu-bulu di sini. Kenapa memakai bulu? Karena diadakannya pada bulan Januari. Sedangkan Januari itu masih termasuk musim dingin. Makanya mereka memakai bulu-bulu ini supaya biar anget gitu ceritanya. Nah ya, terus memakai sendal kayu nih ya, tuh sendal kayu khusus untuk kimono ya. Dan mereka akan menenteng tas, pasti ini tas harus selalu dibawa karena ibaratnya menambah keindahan setelah berpakaian kimono ya. Di belakangnya ini mungkin nggak terlihat, tapi obinya ini sedikit lebih rumit ya, dan lebih menggembung daripada yukata yang tadi. Kan kalau yukata belakangnya tuh hanya berbentuk pita aja. Nah, kalau misalkan kimono tuh enggak. Ini tuh seperti bertumpuk-tumpuk dan sangat ketat sekali di sininya. Sangat ketat sekali, ya. Ya nggak apa-apa lah kalau cantik mah. Nggak apa-apa ya, sakit, yang penting cantik gitulah ya istilahnya mah. Lanjut. Nah, ini nih, potret yang lebih jelas nih ya. Ini obinya nih. Obi itu sabuk ya. Banyak ada ornamen-ornamen untuk keindahannya ini. Ini namanya pengikat ya, pengikat. Jadi sehabis obi lalu ada talinya ini sebagai pengikat, tapi biasanya itu ada manik-maniknya supaya lebih indah gitu ya. Nah, mereka memakai bulu atau shawl karena memang masih termasuk musim dingin. Lalu ada hiasan di kepala, sudah pasti ya. Lalu bermake up pula. Tapi make up di Jepang tuh sangat minim-minim, nggak kayak di sini ya. Lalu dengan tas ya, tas yang biasanya itu polanya sama atau selaras dengan kimono yang mereka pakai ya. Nah, sekarang setelah membahas tentang budaya Jepang yang tadi Sensei jelaskan, sekarang kita akan membahas tentang huruf Jepang atau perkenalan huruf Jepangnya dahulu ya untuk sekarang. Mari kita lihat ada apa saja huruf di Jepang, ada jenis apa saja. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, kalian pasti bingung kan lihat tulisannya? Karena baru pertama kali atau memang sudah ada yang mengenal, mari kita lihat nama-namanya.
Yang ini ada hiragana. Kemudian ada katakana. Kemudian ada kanji. Dan yang terakhir ada romaji. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini huruf hiragana, yang ini huruf katakana, yang ini huruf kanji, dan yang ini huruf romaji. Hiragana itu terdiri dari 1 sampai 4 garis. Katakana juga seperti itu ya. Terdiri dari 1 sampai 4 garis. Sedangkan untuk kanji itu namanya guratan, bukan garis ya. Ada yang dari guratan sangat sedikit berjumlah 1, ada yang sampai banyak berjumlah 25 guratan kalau tidak salah. Dan yang terakhir ada romaji, ini ditulis seperti biasa, seperti huruf abjad seperti kita. Maka dari itu langsung kita jelaskan saja. Tapi sebelum untuk menjelaskan hurufnya satu persatu, kita lihat dulu contohnya. Nih, ada ohayo gozaimasu, ada Marseilla, ada ai, ada NHK, dan Nokeng. Nah, ini di bawah ini adalah huruf-huruf atau contoh dari yang di atas ini. Ini ada ohayo gozaimasu merupakan contoh dari huruf hiragana. Ada Marseilla adalah contoh dari huruf katakana. Ada ai, ini contoh dari huruf kanji. Dan ada NHK atau Nokeng, ini adalah huruf romaji. Ya, kita lanjut. Nah, bedanya hiragana dan katakana. Sensei akan menjelaskan hiragana dan katakana saja ya, karena kita balik lagi ke slide selanjutnya. Untuk kanji, kalian memang akan belajar, tapi sensei akan memberikan kanji-kanji yang mudah saja untuk kalian yang SMA. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin lebih lagi belajar, kalian bisa tanya ke sensei kanji-kanji yang lebih banyak lagi ya. Nah, di sini hiragana. Hiragana merupakan huruf perempuan. Kok huruf perempuan, sensei? Kenapa bisa disebut dengan huruf perempuan? Nah, bentuknya melengkung dan bulat-bulat, diidentikan dengan tulisan perempuan. Nih, melengkung ya, diidentikan dengan tulisan perempuan. Hiragana digunakan untuk bahasa asli dari bahasa Jepangnya sendiri. Ya, sedangkan katakana itu digunakan untuk bahasa-bahasa serapan seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya, itu memakai katakana, ya. Nah, bedanya di sini kalau hiragana itu melengkung dan bulat-bulat, katakana itu kebalikannya. Bentuknya itu tajam. Tuh ya, tajam. Di sini lihat ada ketajaman dalam huruf A, ini huruf A katakana ya. Kemudian kaku dan tegas, ya. Jadi pasti gitu si bentuk hurufnya itu. Nah, sudah tahu ya beda hiragana dan katakana itu sendiri apa? Nah, kita lanjut ke sebelum lanjut kita ke sebelumnya dulu. Nah, sensei akan menjelaskan sedikit tentang kanji. Kanji itu adalah aksara Jepang yang berasal dari Cina, bukan dari Jepang ya. Jadi kanji itu berasal dari Cina. Mereka memiliki guratan dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Nah, untuk ai ini, contoh ini di sini, untuk contoh ai di sini itu lumayan rumit, dan yang ini disebut gatsu atau kanji bulan. Itu lumayan sederhana. Lumayan sederhana ya. Nah, untuk gatsu sendiri itu kanji bulan, tapi untuk ai sendiri itu kanji cinta. Mungkin udah ada yang pernah lihat kalau misalkan yang suka nonton anime. Di sini ada romaji. Romaji itu biasanya untuk menulis singkatan atau organisasi seperti NHK atau Nokeng. Nah, itu pakainya romaji ya. Terus biasanya romaji juga digunakan sebagai furigana. Sensei, furigana apa sih? Misalkan kanji susah nih dibacanya apa?
Nah, di atasnya dikasih tulisan kanji gitu. Atau kalau misalkan bukan romaji, biasanya ditulis dengan hiragana. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke section selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam yang harus kita perhatikan dalam hiragana. Ya. Pertama ada teng-teng. Teng-teng itu adalah tanda dua kutip kecil yang diletakkan di ujung kanan huruf. Ini ada huruf ga, ada huruf ba, ada huruf za, dan ada huruf da. Tapi ini semua berasal dari huruf k, ya. Terus di sini ada huruf h, di sini ada huruf sa, dan di sini ada huruf ta. Karena diberi teng-teng, berubah bunyi menjadi lebih tebal. Ada ga, ba, za, dan da. Ya. Kemudian ada maru. Maru itu adalah tanda bulat seperti derajat yang diletakkan di ujung kanan huruf. Ya, diletakkan di ujung kanan huruf. Seperti H akan berubah menjadi pa. Ini H, ini pa. Tapi sedangkan ini kan H, tapi kalau diberi teng-teng itu dibaca ba. Tapi kalau diberi maru itu dibaca pa. Ya. Kemudian ada huruf cu. Cu kecil. Nah, ini hurufnya ya, cu kecil. Bila diletakkan di antara dua huruf, ya, konsonannya akan berbunyi ganda atau penekanan. Seperti tasdid dalam huruf Arab ya. Ini dibaca dengan gakko. Gakko. Nah, double ya. K-nya double nih. Gakko. Ya, karena diberi huruf kecil, maka bunyinya menjadi ganda atau ada penekanan. Kemudian ada huruf U yang diletakkan dalam bunyi huruf O. Nah, tidak dibaca tetapi menjadi bunyi panjang seperti sado atau cado, ya, jadi panjang. Sado, cado. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga nih, gakko. Ini kan ko aja nih, tapi kalau diberi huruf U menjadi konsonan panjang. Gakko, ya. Kemudian ada ya, yu, yo kecil. Ini tulisannya. Ya, yu, yo kecil. Ya. Ditulis kecil pada huruf berbunyi i yang menghasilkan bunyi kombinasi. Ya. Seperti kya, kyu, kyo. Atau misalkan ini kan ki ya dalam hiragana. Misalkan diberi teng-teng berbunyi menjadi gi. Diberi huruf ya kecil itu berbunyi gia. Ya, berbunyi gia. Kalau diberi teng-teng di sini ya. Diberi teng-teng di huruf ini menjadi gyu. Dan ini menjadi gyo. Seperti itu, ya. Kalau misalkan kurang mengerti, silahkan diulang lagi videonya agar kalian mengerti. Jangan lupa sambil ditulis karena ini lumayan rumit, jadi kalian harus menulis materi ini ya. Kemudian mari kita lihat. Nah, di sini ada tabel hiragana dan katakananya. Ada konsonan a, i, u, e, o. Nih, a, i, u, e, o. Ya. Jepang itu tidak memiliki huruf mati kecuali huruf N. Mana kita lihat huruf N? Nah ini. Ini huruf N katakana dan ini huruf N hiragana. Ya. Hiragana berjumlah 46 huruf, terdiri dari huruf vokal a, i, u, e, o dan huruf mora seperti kakiku keko, sasisu seso, tachitsu teto, nani nu neno. Nah, ini huruf mora. Untuk atasnya huruf vokal, ya. Hampir sama dengan katakana. Katakana juga berjumlah 46 huruf. Bisa dilihat sendiri terdiri dari huruf vokal a, i, u, e, o dan huruf mora yang ada kakiku keko, sasisu seso, tachitsu teto, nani nu neno, hahifu heho.
Di sini misalkan kalian nanya, Sensei kenapa nggak ada huruf L? Ya, tidak ada huruf R, tetapi adanya ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Ya, tidak ada huruf R, tetapi untuk Jepang sendiri, bila mengucapkan R itu tidak jelas seperti orang Indonesia yang R, tidak. Orang Jepang sendiri menyebut R itu seperti L. Ya, kebanyakan juga sepertinya banyak orang Jepang yang R-nya tidak lancar seperti kita atau cadel gitu ya, kalau misalkan kita namainnya. Di sini ada di bawahnya, nih ada kia, kyu, kyo. Nah ini diberi huruf ya, yu, dan yo. Tapi ini ditulis kecil ya, seperti huruf tsu yang sudah Sensei jelaskan di slide sebelumnya. Nah ditulis kecil dengan huruf konsonan i ya. Nah di sini yang ini ada kisi, ci, ni, hi, mi. Nah ini kalau diberi dengan huruf ya, yu, yo akan berubah bunyi ya. Di sini juga yang ki, shi, ci, ni, hi, mi ya, itu juga diberi ya, yu, yo akan berubah menjadi seperti
Nah, sekarang setelah membahas tentang budaya Jepang yang tadi Sensei jelaskan, sekarang kita akan membahas tentang huruf Jepang atau perkenalan huruf Jepangnya dahulu ya untuk sekarang. Mari kita lihat ada apa saja huruf di Jepang, ada jenis apa saja. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, kalian pasti bingung kan lihat tulisannya? Karena baru pertama kali atau memang sudah ada yang mengenal, mari kita lihat nama-namanya. Nah, yang ini ada hiragana. Kemudian ada katakana. Kemudian ada kanji. Dan yang terakhir ada romaji. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini huruf hiragana, yang ini huruf katakana, yang ini huruf kanji, dan yang ini huruf romaji. Hiragana itu terdiri dari 1 sampai 4 garis. Katakana juga seperti itu ya. Terdiri dari 1 sampai 4 garis. Sedangkan untuk kanji itu namanya guratan, bukan garis ya. Ada yang dari guratan sangat sedikit berjumlah 1, ada yang sampai banyak berjumlah 25 guratan kalau tidak salah. Dan yang terakhir ada romaji, ini ditulis seperti biasa, seperti huruf abjad seperti kita. Maka dari itu langsung kita jelaskan saja. Tapi sebelum untuk menjelaskan hurufnya satu persatu, kita lihat dulu contohnya. Nih, ada ohayo gozaimasu, ada marseilla, ada ai, ada NHK dan knocking. Nah, ini di bawah ini adalah huruf-huruf atau contoh dari yang di atas ini. Ini ada ohayo gozaimasu merupakan contoh dari huruf hiragana. Ada marseilla adalah contoh dari huruf katakana. Ada ai, ini contoh dari huruf kanji. Dan ada NHK atau knocking, ini adalah huruf romaji. Ya, kita lanjut. Nah, bedanya hiragana dan katakana. Sensei akan menjelaskan hiragana dan katakana saja ya, karena kita balik lagi ke slide selanjutnya. Untuk kanji, kalian memang akan belajar, tapi Sensei akan memberikan kanji-kanji yang mudah saja untuk kalian yang SMA. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin lebih lagi belajar, kalian bisa tanya ke Sensei kanji-kanji yang lebih banyak lagi ya. Nah, di sini hiragana. Hiragana merupakan huruf perempuan. Kok huruf perempuan, Sensei? Kenapa bisa disebut dengan huruf perempuan? Nah, bentuknya melengkung dan bulat-bulat, diidentikan dengan tulisan perempuan. Nih, melengkung ya, diidentikan dengan tulisan perempuan. Hiragana digunakan untuk bahasa asli dari bahasa Jepangnya sendiri. Ya, sedangkan katakana itu digunakan untuk bahasa-bahasa serapan seperti bahasa Inggris atau bahasa-bahasa asing lainnya itu memakai katakana, ya. Nah, bedanya di sini kalau hiragana itu melengkung dan bulat-bulat, katakana itu kebalikannya. Bentuknya itu tajam. Tuh ya, tajam. Di sini lihat ada ketajaman dalam huruf A, ini huruf A katakana ya. Kemudian kaku dan tegas, ya. Jadi pasti gitu si bentuk hurufnya itu. Nah, sudah tahu ya beda hiragana dan katakana itu sendiri apa? Nah, kita lanjut ke sebelum lanjut kita ke sebelumnya dulu. Nah, Sensei akan menjelaskan sedikit tentang kanji. Kanji itu adalah aksara Jepang yang berasal dari Cina, bukan dari Jepang ya. Jadi kanji itu berasal dari Cina. Mereka memiliki guratan dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit. Nah, untuk ai ini, contoh ini di sini, untuk contoh ai di sini itu lumayan rumit, dan yang ini disebut gatsu atau kanji bulan. Itu lumayan sederhana ya. Nah, untuk
Gatsu sendiri itu kanji bulan, tapi untuk ai sendiri itu kanji cinta. Mungkin udah ada yang pernah lihat kalau misalkan yang suka nonton anime. Di sini ada romaji. Romaji itu biasanya untuk menulis singkatan atau organisasi seperti NHK atau Nokeng. Nah, itu pakainya romaji ya. Terus biasanya romaji juga digunakan sebagai furigana. Sensei, furigana apa sih? Misalkan kanji susah nih dibacanya apa. Nah, di atasnya dikasih tulisan kanji gitu. Atau kalau misalkan bukan romaji biasanya ditulis dengan hiragana. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke section selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam yang harus kita perhatikan dalam hiragana. Ya. Pertama ada teng-teng. Teng-teng itu adalah tanda dua kutip kecil yang diletakkan di ujung kanan huruf. Ini ada huruf ga, ada huruf ba, ada huruf za, dan ada huruf da. Tapi ini semua berasal dari huruf k, ya. Terus di sini ada huruf h, di sini ada huruf sa, dan di sini ada huruf ta. Karena diberi teng-teng, berubah bunyi menjadi lebih tebal. Ada ga, ba, za, dan da. Ya. Kemudian ada maru. Maru itu adalah tanda bulat seperti derajat yang diletakkan di ujung kanan huruf. Ya, diletakkan di ujung kanan huruf. Seperti H akan berubah menjadi pa. Ini H, ini pa. Tapi sedangkan ini kan H, tapi kalau diberi teng-teng itu dibaca ba. Tapi kalau diberi maru itu dibaca pa. Ya. Kemudian ada huruf cu. Cu kecil. Nah, ini hurufnya ya, cu kecil. Bila diletakkan di antara dua huruf, ya, konsonannya akan berbunyi ganda atau penekanan. Seperti tasdid dalam huruf Arab ya. Ini dibaca dengan gakko. Gakko. Nah, double ya. K-nya double nih. Gakko. Ya, karena diberi huruf kecil, maka bunyinya menjadi ganda atau ada penekanan. Kemudian ada huruf U yang diletakkan dalam bunyi huruf O. Nah, tidak dibaca tetapi menjadi bunyi panjang seperti sado atau cado, ya, jadi panjang. Sado, cado. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga nih, gakko. Ini kan ko aja nih, tapi kalau diberi huruf U menjadi konsonan panjang. Gakko, ya. Kemudian ada ya, yu, yo kecil. Ini tulisannya. Ya, yu, yo kecil. Ya. Ditulis kecil pada huruf berbunyi i yang menghasilkan bunyi kombinasi. Ya. Seperti kya, kyu, kyo. Atau misalkan ini kan ki ya dalam hiragana. Misalkan diberi teng-teng berbunyi menjadi gi. Diberi huruf ya kecil itu berbunyi gia. Ya, berbunyi gia. Kalau diberi teng-teng di sini ya. Diberi teng-teng di huruf ini menjadi gyu. Dan ini menjadi gyo. Seperti itu, ya. Kalau misalkan kurang mengerti, silahkan diulang lagi videonya agar kalian mengerti. Jangan lupa sambil ditulis karena ini lumayan rumit, jadi kalian harus menulis materi ini ya. Kemudian mari kita lihat. Nah, di sini ada tabel hiragana dan katakananya. Ada konsonan a, i, u, e, o. Nih, a, i, u, e, o, ya. Jepang itu tidak memiliki huruf mati kecuali huruf N. Mana kita lihat huruf N? Nah, ini. Ini huruf N katakana dan ini huruf N hiragana. Ya. Hiragana berjumlah 46 huruf, terdiri dari huruf vokal a, i, u, e, o dan huruf mora seperti kaki, ku, ke, ko,
Sashi su seso, tachitsu teto, nani nu neno. Nah, ini huruf mora. Untuk atasnya huruf vokal, ya. Hampir sama dengan katakana. Katakana juga berjumlah 46 huruf. Bisa dilihat sendiri, terdiri dari huruf vokal a, i, u, e, o, dan huruf mora yang ada kakiku keko, sashi su seso, tachitsu teto, nani nu neno, hahifu heho. Di sini misalkan kalian nanya, Sensei kenapa nggak ada huruf L? Ya, tidak ada huruf R, tetapi adanya ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Ya. Tidak ada huruf R, tetapi untuk Jepang sendiri, bila mengucapkan R itu tidak jelas seperti orang Indonesia yang R, tidak. Orang Jepang sendiri menyebut R itu seperti L. Ya, kebanyakan juga sepertinya banyak orang Jepang yang R-nya tidak lancar seperti kita atau cadel gitu ya, kalau misalkan kita namainnya. Seperti itu. Contohnya apa ya? Misalkan begitu ya. Kemudian di sini ada di bawahnya nih ada kya, kyu, kyo. Nah, ini diberi huruf ya, yu, dan yo. Tapi ini ditulis kecil ya, seperti huruf tsu yang sudah Sensei jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ditulis kecil dengan huruf konsonan i ya. Nah, di sini yang ini ada kisi, ci, ni, hi, mi. Nah, ini kalau diberi dengan huruf ya, yu, yo akan berubah bunyi ya. Di sini juga yang ki, shi, ci, ni, hi, mi ya, itu juga diberi ya, yu, yo akan berubah menjadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri, sudah Sensei share juga di Google Classroom kalian masing-masing, dan sudah Sensei beri tugas supaya kalian print dan juga dilaminati lalu ditempelkan atau diselipkan di buku khusus bahasa Jepang kalian masing-masing. Itu saja. Nah, selesai. Untuk pelajaran selanjutnya, Sensei akan menjelaskan tentang hiragana lebih lengkap dan bagaimana cara mempelajari hiragana dengan cepat, ya. Itu saja dari Sensei. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mohon maaf juga kalau misalkan kalian masih belum mengerti. Kalau misalkan masih belum mengerti, kalian bisa tonton ulang atau tanyakan kepada Sensei. Bisa komen juga di bawah apa saja yang ingin kalian tahu. Nah, untuk berikutnya Sensei akan menjelaskan hiragana. Kemudian tadi di menu ada apa? Ada jiko shokai dan ada aisatsu yang benar seperti apa ya? Oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.